Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kesehatan yang boleh kami terima daripadamu. Kepadamu kami mohon berkatilah kami pada saat ini, kami dan juga para siswa, para pembelajar, siapapun juga yang belajar melalui video ini. Semoga Engkau memberkati mereka sehingga mereka mampu memahami akan sifat hakikat gereja yang satu, dan dengan demikian semakin mencintai gerejamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, para pembelajar, dimanapun Anda berada yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas sifat-sifat gereja. Dan pokok pembahasan kali ini adalah sifat gereja yang satu. Ini adalah amat penting karena dirumuskan di dalam syahadat iman kita sebagai ajaran pokok iman. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, baiklah jika saya mengajak teman-teman sekalian untuk berbuat baik, yaitu like video ini, mengklik lonceng notifikasi agar setiap kali ada informasi hal-hal baru terkait dengan video yang saya upload, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Jangan lupa subscribe dan juga berbagilah pada teman-teman yang lain di sekolah manapun teman-temanmu itu berada. Para peserta pembelajar, tujuan dari proses pembelajaran kita setelah kita mendalami tema ini adalah bisa menyebut di mana sih sifat-sifat gereja itu bisa ditemukan. Di mana sifat-sifat gereja itu disebutkan. Yang kedua, memahami segi-segi kesatuan gereja. Yang ketiga, melalui diskusi tentang ajaran kitab suci dan ajaran gereja, kita mampu memahami makna kesatuan gereja, lalu mendeskripsikan hal-hal yang dapat melukai gereja yang satu, dan menyebutkan usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan agar sifat gereja yang satu itu sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita. Dan tentu yang terakhir adalah refleksi. Bagaimana kita membuat refleksi nanti akan sampai pada slide tersebut. Sebelum kita memasuki pembahasan topik gereja yang satu, baik pengantar ini dipahami sungguh. Yang pertama, bahwa gereja seperti yang kemarin kita bahas merupakan persekutuan yang khas. Disebut sebagai persekutuan yang khas karena anggota-anggotanya dipilih dan dihimpun oleh Allah sendiri. Lalu yang kedua, sifat-sifat gereja itu terdapat di dalam syahadat iman gereja Katolik atau credo. Kadang disebut credo. Credo itu dari bahasa Latin credere. Kalau credo artinya saya percaya, aku percaya. Nah, ada syahadat singkat, yang pendek, ada yang panjang. Nah, yang pendek itu yang di sebelah kiri. Itu diimani berasal dari tradisi para rasul. Dirumuskan oleh para rasul. Rasul siapa yang merumuskan? Tidak disebutkan. Lalu syahadat panjang ini disebut juga syahadat Nicea, ada tulisannya Nicea, karena disahkan di dalam konsili Nicea pada tahun 325. Di sini di dalam konsili ini ditekankan mengenai keilahian Yesus. Kemudian disebut syahadat Nicea Konstantinopel karena berhubungan dengan Konstantinopel pertama tahun 381. Artinya sifat-sifat gereja itu ada di dalam konsili ini disebutkan, dan pada konsili Konstantinopel itu ditekankan mengenai keilahian Roh Kudus. Sehingga di dalam syahadat panjang ini, teman-teman, keilahian Yesus dan keilahian Roh Kudus itu benar-benar eksplisit disembah bersama dengan Bapa, menjadi Tritunggal. Nah, di syahadat ini terdapat ciri gereja yang satu, Katolik, satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ini syahadat para rasul, rumusannya seperti ini. Kalian tentu tidak asing. Kalian bisa juga lihat di puji syukur. Nah,
pada rumusan syahadat para rasul yang panjang, itu yang Bapak kasih warna merah, itulah sifat-sifat gereja. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi kalau ditanya, di manakah kalian bisa menemukan rumusan sifat-sifat atau ciri-ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik? Jawabannya adalah di dalam rumusan syahadat yang panjang, syahadat para rasul yang panjang, atau yang sering juga disebut syahadat Nikea Konstantinopel pertama. Kalau ditanya kenapa syahadat ini juga disebut syahadat Nikea Konstantinopel pertama, karena di dalam konsili Nisea ditekankan keilahian Yesus, dan di dalam konsili Konstantinopel pertama ditekankan keilahian Roh Kudus yang disembah bersama Putra dan Bapa. Nah, pada saat kita mendoakan ini, teman-teman, badan kita membungkuk. Pada saat aku percaya akan Roh Kudus. Nah, itu penyembahan keilahian Roh Kudus. Gereja yang satu. Gereja yang satu disebut gereja yang satu karena bersatu di dalam iman, pembaptisan, perayaan Ekaristi, dan pimpinan seluruh dunia, yaitu Paus. Gereja yang satu ini tidak berarti seragam. Kesatuan yang menuntut komunio, yang menuntut yang menuntut persekutuan, yang menuntut bersatu, tidak terpisah dengan gereja Roma. Maka kalau kalian tidak percaya dengan Bapak Paus sebagai pimpinan, nggak mau mengakui sebagai pimpinan gereja, nggak bisa disebut Katolik. Gereja yang satu adalah gereja yang percaya bahwa Allah itu menghendaki semua orang beriman itu berkumpul, bersekutu menjadi umat Allah yang satu, yang utuh. Umat yang percaya kepada Yesus itu dikumpulkan menjadi umat Allah. Itu surat pertama Petrus bab 2 ayat 5-8 dan 1 Korintus 12 ayat 12. Di mana orang yang percaya kepada Kristus yang disebut umat Allah itu disebut tubuh mistik Kristus. Tubuh mistik, tubuh yang tidak kelihatan. Nah, kesatuan ini menjadi begitu kokoh karena apa? Karena pengakuan Petrus kepada Yesus pada saat Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku? Lalu Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan setelah itu Yesus mengatakan, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Jadi kekokohan gereja yang satu ini, karena pengakuan iman Petrus bahwa Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, dan itu sebenarnya pengakuan kita, yang disampaikan oleh Petrus, dan dari iman itulah Yesus mendirikan gereja, dan gereja ini menjadi begitu kokoh. Anak-anak yang terkasih, Paus itu adalah pengganti Petrus memimpin gereja bersama seluruh umat di dunia yang disebut sebagai successio apostolica. Artinya begini, Paus itu kan sebenarnya uskup di Vatikan. Uskup di Vatikan itu menjadi paus berperan statusnya sebagai paus ketika dia bersama seluruh uskup di dunia, bukan sebagai uskup Vatikan seorang diri. Untuk melihat betapa kesatuan gereja itu, ciri yang satu itu begitu dahsyat, anak-anak, kita bisa melihat acara Akbar World Youth Day tahun 2013 di Brasil. Di situ seluruh orang muda di dunia berkumpul. Semua bendera negara-negara di dunia berkibar. Tidak ada perbedaan karena asal negara, warna kulit, atau bahasa. Semua bersatu padu karena cinta kasih Allah mempersatukan mereka. Mereka semua mengeluh-elukan pimpinan mereka, yaitu Paus. Jadi di sini nampak jelas
ciri gereja yang satu karena kepemimpinan Paus yang adalah pengganti Petrus. Di situ satu ciri kuat nampak, gereja yang satu iman, satu pembaptisan, satu pimpinan, yaitu Paus sebagai pimpinan tertinggi. Nah, bagaimana sekarang kita melihat bagaimana gereja yang satu ini menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Kita lihat. Dari 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10, di situ katakan, kita baca, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal dan siap, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu sandungan yang telah bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, yang telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajawi, yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kenapa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah ajaran kitab suci menurut Santo Petrus, gereja yang satu. Kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang satu, umat yang terpilih sebagai umat terpilih, mempunyai imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Orang yang percaya kepada Yesus, yang oleh orang lain yang tidak percaya, Yesus itu menjadi batu sandungan. Itu 1 Korintus, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggotanya itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Maksudnya adalah yang satu ini bahwa seluruh umat yang percaya kepada Yesus itu dikumpulkan menjadi satu umat Allah, tubuh mistik Kristus. Mereka berbeda-beda tetapi satu tubuh. Ini ciri yang satu menurut kitab suci. Menurut 2 Timotius bab 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi gereja yang satu itu adalah gereja yang menjauhi nafsu, yang mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Itu gereja yang satu, artinya mempunyai iman seruan yang sama. Efesus 4 ayat 3-6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini nampak begitu jelas ciri gereja yang satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa. Di mana Allah itu Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Oke, sekarang kita lihat pendalaman singkat. Anak-anak, Allah berkenan menghimpun orang yang beriman kepada Kristus itu menjadi satu umat Allah. Jadi semua kita yang percaya kepada Kristus dimanapun kita berada. Entah di Indonesia, entah di Flores, entah di Jawa, entah di Bali, entah di Sumatera, entah di Amerika, bahkan di ujung dunia sana. Mereka yang sama-sama percaya kepada Yesus dihimpun menjadi satu umat Allah. Dan membuat mereka menjadi satu tubuh, yaitu tubuh mistik Kristus. Kesatuan gereja ini pertama-tama adalah kesatuan iman. Ini penting. Yang dirumuskan, diungkapkan secara berbeda-beda. Pengungkapan iman itu berbeda-beda di setiap provinsi, di setiap daerah, di setiap suku, setiap bangsa. Karena bahasanya juga berbeda-beda. Kristus memang mengangkat Petrus menjadi kesatuan para rasul. Supaya apa?
supaya kesatuan kolegialitas, kesatuan para rasul itu tetap menjadi utuh, tidak terbagi-bagi. Karena itu maka Petrus menjadi pemimpin para rasul, lalu diturunkan kepemimpinan itu kepada Paus yang menjadi pemersatu gereja di seluruh dunia. Itu karena satu pimpinan itu, maka gereja Katolik itu dimanapun saja sama. Kalian misa di Amerika sama, misa di Korea sama, misa di mana, di daerahku itu sama. Nah, itulah satu iman, satu baptisan, satu pimpinan. Kesatuan gereja harus diwujudkan di dalam persekutuan konkret antara umat beriman dalam hidup bersama. Maka yang kalau kita ngomong masalah kesatuan gereja, itu pun harus diwujudkan di dalam kesatuan konkret hidup sehari-hari di dalam menggereja. Di lingkungan kita pun juga harus bersatu, sehati, sejiwa. Ada yang lain mengalami kesusahan, kita empati, kita berbela rasa. Anak-anak, para pembelajar, tuntutan zaman dan tantangan masyarakat merupakan dorongan yang kuat untuk menggalang kesatuan iman dalam menghadapi tugas bersama. Maksudnya begini, saat ini tantangan itu begitu besar ya. Hedonisme, konsumerisme, liberalisme, bahkan ateisme, semua itu harus mendorong kita untuk untuk makin bersatu, menghayati iman ini menjadi lebih kuat sehingga bisa menghadapi tantangan. Dan karena itu kesatuan gereja selalu terarah kepada kesatuan yang jauh melampaui batas-batas gereja dan kesatuan semua orang. Artinya begini, kesatuan gereja itu melampaui batas-batas negara, batas-batas budaya, bahkan kadang ke batas-batas agama. Maksudnya begini ya, siapapun orang yang melakukan perbuatan baik, sesungguhnya dia didorong oleh Allah yang sama, Roh yang sama, Roh Kudus. Dan dalam arti tertentu seperti itu, mereka yang berbuat baik tetapi belum mengenal Kristus, mereka adalah menjadi apa? Menjadi orang Katolik batin, orang Katolik rohani, orang Katolik batin. Kesatuan gereja itu terungkap di dalam kesatuan iman para anggotanya, kesatuan dalam pimpinannya yang sudah tadi kita sebutkan, anak-anak. Jadi kesatuan kita ini jelas terungkap di dalam kesatuan iman, kesatuan Ekaristi, kelihatan banget. Kalau kalian Ekaristi nggak bisa Tuhan besertamu, lalu kalian menjawabnya dengan rumusan yang berbeda. Menjawabnya dengan rumusan yang berbeda dengan kalau kita Tuhan sertamu dan sertamu juga, kan jawabnya gitu. Kamu jawabnya Tuhan sertamu dan serta orang lain, nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi harus mempunyai satu apa? Mempunyai satu kesepakatan. Nah, bagaimana ajaran gereja mengajarkan mengenai ciri gereja yang satu? Ini ada Gaudium et Spes, artikel 1, kegembiraan dan harapan. Disebut kegembiraan dan harapan karena Gaudium et Spes itu artinya Gaudium itu kegembiraan, Spes itu pengharapan, et itu dan. Gaudium et Spes itu kegembiraan dan harapan. Duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama orang miskin dan siapa saja yang menderita, itu merupakan juga kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan semua murid Kristus. Itu adalah inti kesatuannya. Jadi solidaritas, apapun yang mereka rasakan, kalau mereka gembira, kita merasa gembira. Mereka merasa cemas, kita juga merasakan kecemasannya. Gitu. Gereja juga merasa kecemasannya. Kenapa ini seperti ini? Karena gereja adalah satu tubuh. Kalau tanganmu sakit, tanganmu itu jarimu itu kena pisau, kan yang sakit nggak hanya jari, tapi seluruh tubuh merasa sakit. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus di dalam peziarahan menuju Bapa. Jadi persekutuan semua orang yang beriman kepada Yesus itu bukan karena jerih payah perjuangan orang tersebut, karena apa? Dibimbing oleh Roh Kudus. Maka persekutuan mereka mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia dan sejarahnya. Gaudium et Spes artikel 1. Itu. Nah, sekarang membuat refleksi setelah kita mendalami bagaimana ciri gereja yang satu menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja Gaudium et Spes. Saat ini kita akan membuat refleksi. Tulislah doa singkat.
doa yang isinya harapan kalian untuk terwujudnya persekutuan gereja, persatuan gereja, lingkungan, wilayah, paroki, dan mungkin bahkan dunia. Kalian tulis, kalian doakan. Doakan para imam, biarawan-biarawati untuk persatuan gereja. Nah, begitu anak-anak, untuk pendalaman materi kali ini, semoga ini bermanfaat, membuat kita makin mencintai gereja. Sebelum menutup pertemuan ini, izinkan saya mengajak kalian berbuat baik. Like, klik lonceng notifikasi, subscribe, dan share kepada teman-teman. Karena berbagi itu adalah indah. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami waktu dan berkat untuk belajar mendalami satu topik gereja yang satu. Semoga kami semakin mengupayakan persatuan di dalam lingkungan kami, wilayah, dan paroki kami. Sehingga hati kami selalu merasa gembira dengan mereka yang gembira, merasa cemas dengan mereka yang merasa cemas, merasa sedih dengan mereka yang merasa sedih. Dan dengan demikian kami mempersembahkan hidup kami seluruhnya sebagai anggota gereja kepada penyelenggara. Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dan tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Terima kasih.